Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Anindya Rifka Puwanti dengan NIM 2892150207 dari Program Studi Manajemen kelas Reguler Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah perpajakan dengan dosen Bapak Rahmat Pramukti ST MSI. Yang pertama yaitu fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikannya, hal tersebut maka negara memerlukan sumber dana dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, yang sesuai dengan undang-undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Adapun pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jajaningrat, pajak adalah sebuah kewajiban yang memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Selanjutnya, menurut Suparman Sumahami Jaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Istilah pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena pajak seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari, mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan juga pajak penghasilan. Mungkin bagi sebagian orang pajak terkesan membebani, namun jika kita lihat dan pahami lebih jauh, maka banyak sekali manfaat dari pajak tersebut. Menurut informasi yang saya dapatkan, pajak memiliki beberapa fungsi yang diantaranya yaitu yang pertama, fungsi budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, ada fungsi regulasi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan dari membayar pajak? Atau apa sih fungsinya pajak bagi kita sebagai wajib pajak? Nah, banyak hal yang akan kita peroleh bila kita taat membayar pajak. Di antaranya yaitu fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, pengembangan alat transportasi massal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Dilihat dari tahun ke tahun, banyak masyarakat yang tidak melakukan wajib pajak karena takut disalahgunakan. Sebab banyaknya berita yang beredar tentang korupsi dari pajak yang masyarakat bayarkan. Isu-isu seperti itulah yang membuat pola pikir atau cara pandang masyarakat menjadi negatif terhadap pajak. Untuk itu, pola pikir tersebut haruslah kita ubah, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang akan masyarakat terima dari pembayaran pajak tersebut. Bagaimana cara merubahnya? Untuk merubah pola pikir dari masyarakat tersebut harus dibina juga diarahkan. Menurut World Bank, pada tahun 2009, edukasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye atau sosialisasi
tentang kesadaran pajak yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mendukung sukses jalannya program tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.